Sekarang kita belajar tentang fluida dinamis bagian yang ketiga. Sedangkan fluida dinamis pertama dan kedua itu telah kita bahas di video yang linknya telah kita cantumkan di deskripsi. Nanti tinggal dilihat di sana. Kali ini kita lihat yaitu tentang venturimeter. Venturimeter yang pertama mau kita bahas di sini tanpa manometer. Jadi kalau digambarkan tanpa manometer adalah seperti ini. Ini luas penampang A1 dengan kecepatan aliran fluida kita katakan V1. Di bagian yang lebih kecil penampangnya ini kita katakan sebagai A2 dan kecepatannya di sini adalah V2. Karena luas penampangnya lebih kecil, tentu aliran di sini lebih besar sehingga tekanan lebih kecil. Permukaan air di sini akan lebih rendah dengan selisih ketinggian kita katakan adalah H. Maka kecepatan aliran fluida yang masuk di sini kita katakan V1 dapat dicari menggunakan rumus V1 sama dengan akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kalau ditanya V2, kita bisa menggunakan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sebelumnya telah kita lihat di fluida dinamis yang pertama. Tetapi bisa juga digunakan rumus V2 sama dengan akar dari 2GH. Di sini satunya kita pindah ke depan, 1 dikurang, dan luasnya kita balik menjadi A2 per R1 kuadrat. Selanjutnya jika nanti dia venturimeter menggunakan manometer, maka gambarnya seperti ini. Inilah yang disebut sebagai manometernya. Ini penampang A1 dengan kecepatan V1, yang sebelah kanan ini adalah penampang A2 dengan kecepatan V2. Karena cepat aliran di sini lebih besar, maka permukaan di sini akan naik karena tekanannya di sini lebih kecil. Dengan selisih ketinggian kita katakan ini adalah H. Fluida pada manometer tentu berbeda dengan yang melalui pipa. Kita katakan di sini massa jenisnya adalah ρ(Asen), sedangkan yang pada pipa ini dengan massa jenis ρ. Maka besarnya kecepatan aliran V1 yang masuk pada pipa dapat kita cari dengan persamaan V1 sama dengan akar dari 2GH dikali ρ(Asen), ρ pada kaki manometer dikurang ρ yang ini dibagi ρ dikali A1 per A2 kuadrat, ya, penampang 1 dibagi penampang 2, yang besar dibagi yang kecil, dikuadratkan dikurang 1. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan air mengalir dalam venturimeter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, luas penampang besar A1 dan penampang kecil A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 3 cm kuadrat. Perbedaan tinggi permukaan air 20 cm dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Maka kecepatan air V yang masuk venturimeter adalah, berarti ini adalah V1. Di sini cairan yang digunakan hanya satu jenis, maka bisa kita pastikan ini tanpa manometer, sehingga kita tulis dulu yang diketahui. G sama dengan 10, A1 5 cm kuadrat, A2 3 cm kuadrat, kemudian H 20 cm sama dengan 0,2 meter. Selanjutnya ρ air 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah V1. Jadi dari persamaan bisa kita tuliskan V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Tinggal kita masukkan 2 kali G10 H 0,2 tadi yang ini dibagi A1 5 A2 3. Ini satuannya tidak perlu diubah karena perbandingan. Dikuadratkan dikurang 1. Hasilnya berarti V1 sama dengan yang ini, hasilnya 2 kali 10 kali 0,24 dibagi 25. 5 kuadrat, 3 kuadrat di sini 9. 1 itu sama dengan 9 per 9. Jadi kalau kita kurangkan, yang ini 4, 25 dikurang 9, 16 per 9. 4 ini bisa kita coret ke sini, hasilnya di sini adalah 4. 9-nya langsung naik ke atas ke sini. Jadi bisa kita peroleh 9 per 4. Akar 9 sama dengan 3, akar 4 sama dengan 2.
3 dibagi 2 sama dengan 1,5 meter per sekon. Jawabnya adalah yang A. Soal nomor 2, di sini dikatakan pada gambar di atas, air mengalir melalui pipa venturimeter jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm kuadrat dan 4 cm kuadrat, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter adalah berarti yang melalui ini. Atau dengan kata lain kita katakan V1. Oke, kita lihat pembahasan yang diketahui A1 5, A2 4, G10. H 45 cm dari sini sama dengan 0,45 meter. Yang ditanya V1 sama dengan berapa? Dari rumus V1 sama dengan akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kita masukkan, berarti 2 kali 10 kali 0,45, 5 per 4, A1 nya 5, A2 nya 4 kuadrat dikurang 1. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 kali 0,45 sama dengan 9 dibagi 25 per 16. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. 1 itu sama dengan 16 per 16. Kita lanjutkan, berarti 9, 25 dikurang 16, 9 per 16. 9 dengan 9 ini bisa habis, 16-nya langsung naik ke atas, berarti bisa kita buat akar 16. Akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Jawabnya adalah yang B. Soal nomor 3, dikatakan di sini pipa venturimeter yang memiliki luas penampang masing-masing 15 cm kuadrat dan 5 cm kuadrat digunakan untuk mengukur kelajuan air jika beda ketinggian air raksa di dalam kedua manometer. Jadi dia telah menggunakan manometer yang berisi air raksa adalah 0,2 meter. G sama dengan 10 per sekon kuadrat, maka kelajuan air tersebut adalah dengan massa jenis air raksa 13.600 kg per meter kubik. Oke, kita lihat di sini pembahasan A1 sama dengan 15 cm kuadrat, A2 5 cm kuadrat, H sama dengan 0,2 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Ini massa jenis air. Ini sudah tetapan 1000 kg per meter kubik. Jadi kalaupun tidak diberitakan dalam soal, ini sudah merupakan tetapan. Ini massa jenis raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik dari soal. Yang ditanyakan adalah kelajuan air, maka dapat kita gunakan ke rumus V1 sama dengan akar dari 2GH kali rho aksen dikurang rho air dibagi rho air kali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Tinggal kita masukkan 2 kali G10 ketinggian 0,2 dikali untuk air raksa 13.600 dikurang 1000 rho air dibagi 1000 dikali 15 per 5 kuadrat dikurang 1. Hasilnya berarti ini kalau kita kalikan 2 kali 10 kali 0,2 dikali 12.600, ini menjadi 12.600. Itu sama dengan 50.400. 15 dibagi 5 sama dengan 3 kuadrat, berarti 9 dikurang 1 itu sama dengan 8 kali 1000, 8.000. Jadi 50.400 dibagi 8.000 ini hasilnya sama dengan akar 6,3. Akar 6,3 sama dengan mendekati 2,5 meter per sekon. Jadi jawabnya adalah yang A. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.